demikian karena mereka memperlakukan, tidak punya rasa hormat kepada, tidak bisa menghormati wanita-wanita Indonesia yang bekerja di sana, diperlakukan seperti budak dan tidak ada harga. Nah, tetapi orang Indonesia sangat, ya, satu hal mungkin bisa jadi karena ini ya, Masuk, karena beberapa kesibukan kangen bersama channel ini ya, channel yang menyuarakan kebenaran, membangkitkan keberanian, ya, mengusir rasa takut. Nah, betul, memperjuangkan Indonesia supaya ada keadilan, mengusir ketidakadilan. Nah, ya, hari ini topiknya menarik ya. Memang ada satu hubungan khas antara Indonesia dan Arab. Hubungan baik antar negara, kepala negara itu bagus. Tapi kalau masyarakat Indonesia menjadi minder pada orang Arab, nah, kemudian meniru-niru budaya Arab, apa yang dari Arab semua dianggap itu yang menjadi panutan. Padahal orang Arab, pemerintah Arab pun mengubah mereka mengikuti perkembangan yang ada agar dapat survive. Nah, tapi orang Indonesia banyak yang memandang bahwa apa yang dari Arab selalu bagus dan sampai menggadaikan kepribadian bangsa menjadi ya jajahan budaya dari Arab. Banyak hal-hal yang mestinya sangat kita sayangkan. Kalau dulu banyak orang berpakaian adat daerah sendiri, itu kita pandang sebagai suatu kekayaan bangsa dan warisan nenek moyang kita yang perlu kita jaga. Tapi sekarang adat pakaian adat itu digusur, dihilangkan, mengikuti menyerahkan diri pada jajak budaya dari Arab, terutama yang wanita. Nah, sangat sayang sekali. Dan kenyataannya memang banyak orang Indonesia sesungguhnya di sana tuh menjadi tenaga kerja yang oleh mereka orang Arab sendiri dipandang Indonesia ini sebagai negara yang rendah, jauh berbeda dengan mereka memandang Malaysia. Ya, Malaysia ditempatkan lebih tinggi daripada Indonesia di mata orang-orang Arab. Karena apa? Karena Indonesia lebih banyak mengekspor tenaga-tenaga kasar, sementara Malaysia tenaga-tenaga terdidik. Kalau dipandang dari sudut pandang mereka, mereka mau mengirim mahasiswa ke Malaysia karena memandang pendidikan di Malaysia dan memandang Malaysia lebih tinggi daripada Indonesia. Indonesia lebih banyak dikategorikan sebagai pengekspor tenaga kerja rumah tangga, ya. Dan di sana diberlakukan sangat banyak cerita orang Indonesia, wanita-wanita Indonesia diperlakukan tidak hormat, ya, diperkosa, diperlakukan dianiaya dan sebagainya. Padahal apa yang mereka pandang sebagai panutan ternyata tidaklah demikian karena mereka memperlakukan, tidak punya rasa hormat kepada, tidak bisa menghormati wanita-wanita Indonesia yang bekerja di sana, diperlakukan seperti budak dan tidak ada harga. Nah, tetapi orang Indonesia sangat, ya, satu hal mungkin bisa jadi karena tekanan ekonomi, tidak ada pekerjaan sehingga mereka mencari nafkah pekerjaan di sana. Nah, ini tapi banyak orang Indonesia juga yang memperlakukan sesama bangsanya, mengeksploitasi mereka, mengirim mereka ke sana, ke luar negeri, malah diperas, diperlakukan. Jadi ini sesungguhnya mental bangsa yang tidak karuan, yang perlu diperbaiki. Ini suatu keprihatinan, yang suatu keadaan sangat memprihatinkan, karena banyak orang wanita-wanita dari desa-desa yang tidak punya pengalaman, hanya mengadu nasib untuk bisa bekerja mencari nafkah di luar negeri, malah menjadi perahan. Mereka nampak saat pulang juga dari potongan yang mereka lakukan, pengerah-pengerah tenaga kerja itu. Ini sungguh sangat ironis ya, orang Indonesia. Dan lebih parah lagi, orang Indonesia ini menggadaikan pribadi
kemerdekaan bangsanya ke orang-orang Arab di sana itu sungguh sangat disayangkan. Mereka lebih bangga dengan budaya Arab. Nah, ini yang padahal di Indonesia orang-orang turunan Arab seperti tadi ya, Rizik Sihab, Mukmin, novel Mukmin dan sebagainya seperti tadi yang ditayangkan itu membuat kisruh suasana di Indonesia dengan ucapan zaman dan gerakannya, sampai pernah keluar peringatan yang dikeluarkan oleh Pak Hendro Priyono, Jenderal Hendro Priyono, mengingatkan keturunan Arab jangan membuat kisruh di Indonesia. Itu sungguh faktanya memang demikian. Nah, kalau orang Indonesia masih juga menghamba pada Arab, itu sungguh sangat disayangkan. Kita ini sebagai bangsa yang besar akan hilang martabatnya kalau mental kita masih mau menjadi jajahan budaya dari orang luar. Kenapa kita tidak belajar dari kesalahan kita yang di masa lalu? Nah, itulah yang kita harus sadar bahwa ya ada gerakan-gerakan yang memang mau mengacaukan Indonesia, terjadi Arabisasi, dan kita harus sadar bahwa kejadian di Tripoli, ya, Libya, Syria itu harus menjadi pelajaran bagi kita. Jangan sampai terjadi seperti Arab Spring di Indonesia. Nah, ini tugas kita semua di dalam menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Jangan tanggung-tanggung. Saya senang Jenderal Dudung diangkat jadi Kasat, menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Demikian juga Andika Perkasa menjadi Panglima TNI. Itu kita sambut baik dengan harapan dapat akan tercipta suasana dan berani lagi menggilas gerakan-gerakan yang akan menghancurkan Indonesia, yang meruntuhkan Pancasila. Nah, ini suatu momen yang bagus, dan jangan sampai keadaan di Indonesia menjadi lebih parah lagi. Nah, itulah perlunya kita suarakan, dan kita harus ngomong di sini, dan kita ajak yang sadar akan keberadaan, akan kegentingan yang terjadi di Indonesia. Kalau kita tidak bergerak, tidak berbicara, tidak berusaha, nanti Indonesia dalam waktu dekat bisa berubah jadi negara khilafah. Ya, itu saja dulu Pak Paul. Terima kasih. Ya, benar ya. Penjajahan itu melalui budaya, ya. Penjajahan itu melalui budaya itu memang Pak. Melalui paling gampang apa? Melalui pakaian dulu. Dari pakaian, dari pakaian kemudian jadi bahasa. Makanya saudara-saudara mulai hentikan gunakan semua terminologi bahasa-bahasa Arab itu ya. Saya kadang-kadang ilfil ya kalau orang ngomong WhatsApp sama saya terus pakai sok-sokan pakai bahasa Arab gitu. Terus dia sok-sokan, ini saya biasa menginjili kepada orang Islam, terus dia mau sok-sokan pakai bahasa, saya itu ilfil loh terus terang. Bukannya terus saya kagum sama orang yang ngirim WhatsApp ini, tapi ilfil saya. Ya, dia sampai menurunkan isinya, kamu tuh sampai menurunkan martabatmu demi memberitakan Injil kepada orang Islam, kamu menurunkan martabatmu yang seharusnya nggak perlu. Ya kan, martabat sebagai orang Indonesia yang punya bahasa Indonesia yang baik. Saya saja sebisa mungkin menggunakan, ada teman-teman ya yang pakai sok-sokan Yahudi. Saya bahasa Yahudi, bahasa Ibrani yang saya gunakan Shalom dan Haleluya. Ya, yang sering saya lakukan adalah Shalom dan Haleluya. Bukan saya nggak ngerti bahasa Ibrani, saya mengajar bahasa Ibrani ya. Saya tidak master, tapi saya mengerti dan itu butuh, makanya saya ngajar kelas bahasa Ibrani. Ya, namun prakteknya ya, saya nggak akan gunakan itu dalam gerakan. Jadi kalau saya bisa ada istilah dalam bahasa Indonesia, saya gunakan bahasa Indonesia. Ya. Nah, mulai dari bahasa itu sebenarnya itu penjajahan. Dan yang tidak disadari oleh orang-orang kita Indonesia. Makanya termasuk orang Kristen yang sok-sokan Yahudi juga saya ilfil sebetulnya. Yang sok-sokan ngomong Yahudi itu ya, orang-orang Indonesia yang suka dikut-dikut pakai apa Yahudian gitu, saya juga ilfil sebetulnya.
Ya, bukan cuma Arab saja, karena Anda punya bahasa yang bagus, bahasa Indonesia. Saya itu baru ngeh ya, saya kan ini lagi sekarang ada tambahan belajar ya kan. Kemarin saya bahasa Jerman saya udah B1. Nah, waktu saya belajar bahasa ini saya bahasa Belanda B2 ya. Waktu saya belajar bahasa Belanda, guru saya ini bilang bahasa Belanda itu direct, dia bilang gitu. Terus saya baru ngeh, oh iya, nggak seperti bahasa lain. Saya dengar bahasa Indonesia itu berputar-putar kalau ngomong. Sebenarnya bukan berputar-putar, karena bahasa Indonesia itu ada puitis ya. Bahasa Indonesia itu kan puitis, ya kan, dari bahasa Melayu kan kita ini ya, stemnya kita kan dari bahasa Melayu, bahasa berpantun, iya kan. Makanya waktu saya itu heran kenapa saya bikin kalimat itu susah amat ya. Kalau saya bikin kalimat itu susah amat ya. Kenapa kalau bikin kalimat susah? Karena saya mencoba memasukkan paradigma pantun itu ke dalam bahasa Belanda sama Jerman. Saya itu kalau disuruh ngarang kalimat susah. Saya kalau ngomong bisa, tapi begitu disuruh ngarang, sengaja bikin kalimat, wah ribet saya. Wah langsung otaknya saya penuh gitu kan. Karena pengennya kan pakai bahasa yang santun, yang di sini enggak direct. Nah, artinya apa? Sebetulnya Anda harus bangga dengan bahasa Melayu yang berpantun itu bahasa Indonesia ya. Karena itu berpantun walaupun ada banyak kekurangan dalam, tapi itu indah, ada pantunnya. Termasuk bahasa Jawa, saya nggak tahu bahasa Batak ya, saya nggak tahu bahasa lain, saya nggak mau sok-sokan juga. Saya nguasain bahasa Jawa, termasuk bahasa Jawa. Itu bahasa yang indah dan berpantun. Ya, ini ada seorang senior yang selalu ngirimin saya ya. Jadi bahasa-bahasa Jawa itu semua ada seperti ada rima, ada pantunnya apa segala macam, dan itu indah sekali ya. Tetapi orang Indonesia nggak bangga ya. Ya saya yakin kalau orang Batak mah bangga ya pakai bahasa Batak ya. Kalau saya lihat orang-orang Batak mah bangga orang-orang. Cuman kenapa orang-orang Jawa, orang-orang Indonesia pada umumnya nggak bangga dengan bahasanya sendiri? Itu kan pertanyaan juga Pak Nugroho. Nah, makanya teman-teman saudara-saudara yang Kristen-Kristen. Karena begini Pak. Iya. Pak, orang Jawa itu kebanyakan sekarang tidak mengajarkan bahasa Jawa ke anaknya, lebih banyak menggunakan di keluarga dan tidak membiasakan menggunakan bahasa Jawa. Memang bahasa Jawa lebih sulit daripada bahasa bahasa Indonesia karena ada tingkatannya setara, ngoko, kromo madya, kromo inggil. Nah, ini tidak biasakan. Kalau tidak dibiasakan ya makin jauh tidak bisa. Nah, karena sebetulnya dalam bahasa Jawa itu terkandung selain berbahasa tapi juga unggah-ungguh toto kromo, menghargai orang lain. Nah, ini yang akhirnya kalau orang tua tidak mengajarkan pada anaknya, malah lebih banyak dan tidak membiasakan berbahasa Jawa, akhirnya bahasa Jawa ya akan hilang. Nah, memang tidak salah berbahasa, kita suka senang sekali mempunyai bahasa persatuan bahasa Indonesia, tetapi bahasa daerah kita juga perlu kita rawat agar sebagai kekayaan bangsa, kekayaan budaya itu tidak sirna. Ya, karena dengan menguasai berbagai bahasa, anak cucu kita nanti akan mudah belajar, akan mudah menyesuaikan diri dengan berbagai situasi, mengetahui berbagai hal gitu ya. Ya itu Pak Paul. Saya kemarin diceritain ada alumni dari SMA negeri ya, saya diceritain ya. Dulu dia bilang alumni kami itu orangnya nasionalis semua. Ya. Tidak ada yang pakai jilbab, walaupun itu sekolah negeri, mau yang Islam nggak ada yang pakai jilbab, dan mereka senang aja, mereka happy. Sekarang itu jilbab semua di sekolahnya dia, di SMA-nya dia, padahal itu SMA baik gitu ya. Sekarang pakai jilbab semua. Terus dulu, terus saya jadi membandingkan zaman saya masih SMP ya. Zaman saya masih SMP itu guru saya itu suka ngomong pakai bahasa, ngomong sama saya itu pakai bahasa kromo loh. Ya, walaupun dia tahu saya matanya sipit, tapi dia tahu saya ngerti dan dia suka ngajak ngomong, kita murid-muridnya itu diajak ngomong pakai bahasa Jawa kromo. Dan kita jawab, ya kan, kalau salah dibenerin. Kalau salah dibenerin Pak saya, Pak. Dan buat saya itu sesuatu banget. Ya, waktu SMP itu ya. Kita diajak ngomong dengan bahasa daerah itu, walaupun dan kalau lagi pakai bahasa Indonesia ngajar, tapi kalau lagi bercanda, nah mulai dia pakai bahasa ngoko.
Tetapi menurut saya sebetulnya itu penting untuk di Indonesia ini sekarang ini. Kalau enggak, nasionalisme itu hancur, Pak. Itulah gunanya. Makanya ini saya lagi ngerayu nih senior saya ini supaya mau ngajar ya tentang budaya Jawa ya. Beliau itu bukan orang Jawa tapi orang Tionghoa, tapi dia sangat mendalami budaya Jawa. Ini beliau belum mau ini. Ini orangnya soalnya ini sekali ya. Ini senior saya ini dia sangat paham budaya Jawa dan menarik, yang diajarkan lucu-lucu. Dia caranya lucu ya, ceritanya lucu. Dia gotak-gatuk dengan bahasa Cina ya. Bahwa budaya Jawa itu asal usulnya budaya Cina juga, dia bilang, karena orang Jawa itu dari Cina dulu. Tapi pikir-pikir bener juga ya. Kan menurut sejarah kita dari Yunan kan, bukan dari Arab lo kita lo.